Baiklah, materi yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai subjek hukum pengangkutan niaga. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Yang pertama ada pihak pengangkut. Pihak pengangkut merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang. Pengangkut bertanggung jawab untuk mengangkut orang atau barang sesuai perjanjian. Yang kedua adalah pihak penumpang. Dalam KUHD, penumpang adalah semua orang yang ada di dalam kapal, kecuali nahkoda. Dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membiayai biaya pengangkutan dan atas dasar ia berhak memperoleh jasa pengangkutan. Yang ketiga adalah pihak pengirim. Dalam pengangkutan niaga, biasanya disebut sebagai shipper. Mereka adalah individu atau perusahaan yang mengirimkan barang atau kargo dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui jasa pengangkutan, seperti transportasi darat, laut, atau udara. Selanjutnya yang terakhir adalah pihak penerima. Dalam pengangkutan biasanya disebut sebagai consignee. Mereka adalah individu atau perusahaan yang menerima barang atau kargo yang dikirimkan oleh shipper atau pengirim melalui jasa pengangkutan. Pihak penerima bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirimkan dan memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan dokumen pengirim dan dalam kondisi yang baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan yang terdiri dari sebagai berikut. Perusahaan ekspedisi muatan. Perusahaan ekspedisi muatan dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang digolongkan sebagai subjek pengangkutan karena memiliki hubungan erat dengan pengirim, pengangkut, penerima barang. Perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Kemudian perusahaan agen perjalanan. Perusahaan agen perjalanan dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang yang berfungsi sebagai agen atau wakil dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkut seperti kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Kemudian, perusahaan agen pelayaran. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 menyebut bahwa agen pelayaran sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi. Agen ini dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang perairan. Perjanjian keagenan mengenai pelayaran adalah persetujuan di mana agen pelayaran mengikatkan diri untuk mewakili perusahaan pelayaran dalam mengurus segala kepentingan prinsipal yang berkaitan dengan pelayaran berbagai keperluan milik prinsipal selama berlayar dan singgah di pelabuhan di tempat kedudukan agen dengan syarat bahwa prinsipal sebagai pemilik kapal tetap berhak mengawasi agen mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya dan agen memperoleh uang imbalan. Kemudian, perusahaan muat bongkar. Menurut Surat Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2002, perusahaan muat bongkar adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan muat bongkar barang kapal. Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Perusahaan ini dapat berstatus BUMN maupun badan usaha milik swasta. Izin usahanya diatur dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999. Satu subjek yang sesuai dengan UU Pengangkutan. Kedudukan hukum di sini sangat penting karena suatu hukum yang jelas akan menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi masing-masing pihak selama proses pengangkutan berlangsung. Yang pertama, pengangkutan jalan. Dalam proses pengangkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengangkutan kereta api diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dalam pengangkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan. Subjek hukum pengangkutan. 1. Pengangkutan. Pengangkutan dapat berbentuk badan hukum, contohnya PT atau koperasi. Persekutuan bukan badan hukum, contohnya firma dan CV, atau perseorangan. 2. Penumpang. Penumpang selalu berstatus perseorangan karena merupakan individu yang menggunakan jasa angkutan. 3. Penerima kiriman. Penerima kiriman dapat berstatus perseorangan atau perusahaan. 4. Pihak lain yang berkepentingan dengan pengangkutan. Contohnya seperti pengiriman barang, ekspedisi, logistik, atau agen transportasi. Umumnya berbentuk badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum karena berperan dalam sistem komersial pengangkutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pengangkutan niaga, di mana objek pengangkutan niaga adalah segala sasaran untuk bisa mencapai suatu tujuan dari pengangkutan niaga. Di mana dalam hal ini adalah alat pengangkutan niaga yang bisa digunakan melalui tenaga mekanik
maupun muatan yang berisi barang dan juga angkutan. Lalu ada biaya pengangkutan dan juga adalah dokumen pengangkutan. Lalu yang pertama, alat pengangkutan atau carrier. Yang disediakan oleh pengangkut adalah perusahaan yang menjalankan perusahaan pengangkutan yang memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Nah, alat pengangkutan ini terdiri dari beberapa jenis, yakni alat pengangkutan di jalan atau di jalan raya, ini alat kendaraan umum yang secara umum dijalankan oleh supir. Lalu alat pengangkutan di atas rel yang disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Terus juga ada alat pengangkutan di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nakoda. Lalu ada alat pengangkutan di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Selanjutnya adalah kapal, di mana kapal ini adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis atau apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, dan ataupun ditunda termasuk ke daerah yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung dengan yang tidak berpindah-pindah. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Nah, kapal ini memiliki banyak jenisnya, cuman dalam berdasarkan peraturan 47 tahun 1997 tentang izin pelayaran mempertegas perhatian kapal niaga. Dalam peraturan ini, kapal laut diklasifikasikan menjadi dua, yakni kapal laut biasa dan kapal niaga. Nah, yang menjadi kapal niaga yang pertama adalah kapal barang atau cargo ship, terus juga ada kapal penumpang, passenger ship, terus juga ada kapal barang penumpang atau cargo passenger ship, dan yang terakhir adalah kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas. Nah, selanjutnya kembali kepada kendaraan di daratan, yakni ada kendaraan umum. Kendaraan umum ini adalah suatu sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor atau kendaraan yang tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang dengan dipungut bayaran. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, yang terakhir adalah pesawat udara, di mana pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Jadi ini intinya adalah mesin yang dapat diterbangkan melalui mesin itu sendiri. Nah, pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran udara Indonesia. Selanjutnya ada pesawat udara, di mana pesawat udara ini adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Selanjutnya, setelah alat pengangkutan, kita beralih kepada objek lain, yakni barang muatan atau kargo. Yang pertama kita terdapat klasifikasi barang muatan, di mana sebelumnya barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Dari klasifikasinya, barang muatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya, yakni barang sandang, misalnya tekstil, kain, dan baju. Lalu barang pangan, misalnya beras, gula, dan buah-buahan. Lalu barang rumah tangga, misalnya mebel, lemari, alat dapur. Ada juga barang pendidikan, misalnya buku, alat peraga, atau komputer. Dan juga ada barang pembangunan, yakni kayu, besi, semen. Dan hewan perdagangan, misalnya sapi potong, ikan hias, burung peliharaan, dan lain-lain lagi. Lalu secara fisik, barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan lagi, yakni barang berbahaya, misalnya racun, karbit, terus juga binatang buas. Lalu ada barang tidak berbahaya, misalnya besi, kayu, dan tekstil. Lalu ada barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit, bensin. Ada barang berharga juga, misalnya emas, perak, mutiara. Lalu ada barang curah, misalnya kacang dan juga minyak tanah. Lalu ada barang khusus, misalnya ikan dingin, tembakau, dan obat-obatan. Lalu ada klasifikasi berdasarkan sifat alamiah, yakni barang padat, cair, gas, dan rongga. Barang padat contohnya adalah besi, kayu. Kalau barang cair contohnya minyak tanah, bensin, dan air mineral. Lalu ada juga gas, misalnya gas LPG, LNG, dan amoniak. Dan yang terakhir barang rongga, misalnya mobil, boneka, televisi, dan kabinet. Lalu juga klasifikasi dengan cara menjaga dan mengurusnya. Gimana cara maintainnya? Ini barang berbahaya, dangerous cargo, yang bersifatnya mudah terbakar, juga ada highly flammable, terus ada mudah meledak, highly explosive, dan mudah pecah. Lalu ada barang dingin atau beku, dan ada barang yang panjang atau berat melebihi ukuran tertentu, misalnya barang peti kemas atau barang koli. Lalu dari jenisnya, barang muatan juga dibedakan menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama di general cargo, yakni berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan atau pengepakan dalam bentuk unik-unik kecil, misalnya peti, koli. Terus juga ada bulk cargo, yaitu suatu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tangki, misalnya pengapalan 500.000 barel minyak mentah.
Terus juga yang terakhir ada homogeneous cargo, yakni suatu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan pengepakan. Misalnya pengepalan 100.000 zat semen. Selanjutnya ada biaya pengangkutan, yang dimana struktur dan golongan tarif itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, berikut adalah undang-undangnya. Yang pertama, kereta api diatur oleh Undang-Undang Perkeretaapian, lalu kendaraan umum diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kapal niaga diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, dan pesawat udara domestik diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pengangkutan, yakni perusahaan pengangkutan kereta api, perusahaan pengangkutan umum, perusahaan pengangkutan perairan, dan perusahaan pengangkutan udara. Selanjutnya, perhitungan biaya pengangkutan itu misal kita lihat dari pasal 533 Junto KUHD. Dengan demikian biaya pengangkutan meliputi dua unsur. Yang pertama, kontraprestasi atau imbalan penyelenggaraan pengangkutan, dan yang kedua atau yang terakhir adalah biaya pemeliharaan yang terdiri atas biaya makan, minum, dan pelayanan selama pengangkutan berlangsung. Untuk jenis biaya pengangkutan ditentukan juga oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis pengangkutan. Jadi pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan udara, setiap jenis pengangkutan tarif biaya pengangkutan juga berbeda. Lalu ada jenis alat pengangkut, misalnya kereta api, bus, truk, kapal, dan pesawat udara. Pelayanan dan penikmatannya berbeda sehingga berbeda pula tarif biaya pengangkutan. Lalu ada jarak pengangkut, waktu pengangkut, dan sifat muatan. Selanjutnya adalah dokumen pengangkutan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dokumen pengangkutan adalah segala dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan niaga. Dokumen pengangkutan niaga juga tergolong ke dalam alat pengangkutan niaga itu sendiri. Jadi misalnya dokumen pengangkutan perkeretaapian itu diatur juga dalam Undang-Undang Perkeretaapian. Begitu juga dengan dokumen pengangkutan kendaraan umum, pesawat maupun kapal. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6. Semoga dapat dimengerti dan dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.